Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdayanti, NIM 252127. Di sini saya akan melengkapi ujian, salah satu ujian yaitu rekayasa perangkat lunak atau RPL. Pengertian rekayasa perangkat lunak. Istilah rekayasa perangkat lunak secara umum disepakati sebagai terjemahan dari software engineering. Istilah software engineering mulai dipopulerkan tahun 1968 pada Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer, padahal ada beberapa yang mendasar antara perangkat lunak tersebut. Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam proses informasi. Pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yang analisis kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, dan sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Jelaslah, RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pernyataan semua aspek produksi pada pengertian seperti manajemen proyek, penentuan personel, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari RPL. Tujuan rekayasa perangkat lunak yaitu secara umum. Tujuan RPL tidak berbeda dengan bidang rekayasa yang lain. Secara lebih khusus kita dapat menyatakan tujuan RPL adalah: 1. Memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah dan menghasilkan perangkat lunak yang kerjanya tinggi, andal, dan tepat waktu. Menghasilkan perangkat lunak dapat bekerja pada berbagai jenis platform. Menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah. Kemudian yaitu ruang lingkup. Sesuai definisi yang telah disampaikan sebelumnya, maka ruang lingkup RPL dapat Software
requirements berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak. Software design mencakup proses penentuan arsitektur komponen, antarmuka, dan karakteristik lain dari perangkat lunak. Software construction berhubungan dengan detail perkembangan perangkat lunak, termasuk algoritma, pengkodean, pengujian, dan pencarian masalah. Software testing meliputi pengujian pada keseluruhan perilaku perangkat lunak. Software maintenance mencakup upaya perawatan ketika perangkat lunak telah dioperasikan. Software configuration manajemen berkaitan dengan pengelolaan dan pengukuran RPL. Software engineering tools and method mencakup kajian teoritis tentang alat bantu dan metode RPL. Software engineering proses berhubungan dengan definisi, implementasi, pengukuran, pengolahan, perubahan, dan perbaikan proses RPL. Software quality menitikberatkan pada kualitas dan daur hidup perangkat lunak. Berikutnya yaitu rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu komputer. Disiplin ilmu komputer lahir pada awal-awal tahun 1940-an yang merupakan integrasi dari teori algoritma, logika, matematika, dan ditemukan cara penyimpanan program secara elektronik pada komputer. Sejak itu, ilmu komputer mengalami perkembangan yang terus menerus sehingga cakupannya menjadi semakin luas. Cakupan pengetahuan dalam ilmu komputer seringkali dideskripsikan sebagai suatu studi sistematis pada proses algoritma yang menjelaskan dan mentransformasikan informasi, termasuk di sini adalah ada beberapa model pengelompokan sub-ilmu dalam disiplin ilmu komputer seperti yaitu computer science, komputasi umum, perangkat keras, organisasi sistem komputer, perangkat lunak, data, teori komputasi, matematika komputasi, sistem informasi, metodologi komputasi, aplikasi komputer di bidang lain, aspek lain. Berdasarkan pengelompokan Denning 2000 dan Wikipedia 2007, RPL merupakan subbidang ilmu komputer yang setara dengan subbidang lainnya. Sedangkan menurut ACM, Associates for Computing Machinery, RPL merupakan bagian dari section perangkat lunak. Meskipun terlihat terpisah, namun dalam penerapannya subbidang RPL selalu membutuhkan
dukungan dari subbidang lain, terutama subbidang algoritma dan struktur data, bahasa pemrograman basis data, sistem operasi dan jaringan, dan sistem informasi. Materi berikutnya yaitu rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan ilmu disiplin bidang ilmu lain. Tidak seperti teori sistem, analisis biaya, keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Materi selanjutnya yaitu pengembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL sudah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif muda, akan terus berkembang. Arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain meliputi yaitu komputer pertama yang membolehkan pengguna menulis kode program langsung, generasi awal interpreter dan bahasa makro, dan generasi kedua compiler, dan perangkat pengembang perangkat lunak, perangkat mini komputer komersial, perangkat komputer personal, pemrograman berorientasi objek, platform interpreter modern. Yang materi selanjutnya itu profesi dan sertifikasi. Profesi sebagai software engineering mungkin masih terasa asing di telinga orang Indonesia. Sebagian besar orang Indonesia mungkin lebih familiar dengan sebutan ahli teknologi informasi, analis sistem informasi, programmer, operator, atau sebutan profesi lainnya. Hal ini karena adanya kerancuan tentang istilah RPL, seperti telah disebutkan di awal bab. Namun di negara-negara yang maju dalam bidang teknologi informasi, sebutan software engineering telah mulai banyak digunakan. Sertifikasi kompetensi dalam bidang RPL saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan ahli dan penyedia perangkat lunak. Sebagian besar sertifikasi dalam industri perangkat lunak biasanya sangat spesifik untuk perangkat lunak tertentu. Sebagai contoh, perusahaan perangkat lunak seperti Red Hat Linux, INC, Adobe INC, Oracle, dan Microsoft Word. Kemampuan pada seorang yang menguasai perangkat lunak yang diproduksinya. ACM pernah menyelenggarakan sertifikasi untuk program software engineering pada tahun 1980, namun dihentikan karena kurangnya peminat. IEE telah mengeluarkan lebih dari 500 sertifikat profesi perangkat lunak di Kanada. Telah dikeluarkan sebuah sertifikat legal untuk RPL yang disebut sebagai ISP. Saat ini
Sertifikasi untuk RPL di Indonesia juga belum tersedia, namun telah disusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk bidang programmer komputer, meskipun belum memenuhi cakupan bidang RPL secara keseluruhan. Namun paling tidak dapat digunakan sebagai pendekatan sertifikasi bidang RPL. Rekayasa perangkat lunak dan pemecahan masalah. Secara konsep, rekayasa perangkat lunak memiliki kedekatan prinsip pemecahan masalah, pemahaman tentang masalah, strategi dan proses pemecahan masalah, serta pendekatan sistem pada pemecahan masalah akan sangat membantu proses rekayasa perangkat lunak. Materi selanjutnya yaitu masalah dan gejala. Masalah adalah diharapkan atau boleh juga dihentikan sebagai perbedaan antara kondisi sekarang dengan tujuan yang diinginkan. Sebagai contoh, seorang siswa berharap memperoleh nilai di atas 80 untuk ujian mata pelajaran programan C++. Namun pada kenyataannya dia hanya mendapatkan nilai 60. Adanya perbedaan ini menunjukkan adanya masalah. Seringkali kita kesulitan dalam membedakan masalah dan gejala. Gejala adalah tanda atau petunjuk terjadinya suatu masalah. Seorang dokter dalam usaha mengobati penyakit pasien selalu bertanya dulu tentang gejala yang dirasakan pasien, kemudian menyimpulkan bahwa pasien menderita penyakit tertentu dan menentukan obat yang tepat. Pusing, demam, batuk, dan pilek merupakan gejala atau tanda dari penyakit flu. Apabila dokter hanya memberi obat sakit kepala, maka penyakit flu tidak akan sembuh. Satu masalah mungkin memiliki satu gejala, tetapi mungkin juga kita bertanya-tanya apa hubungan masalah dan gejala dengan RPL. Seperti telah disampaikan di awal bab, perangkat lunak yang merupakan hasil dari RPL merupakan alat bantu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas atau masalah tertentu. Apabila kita tidak mengetahui dengan benar masalahnya, mustahil kita dapat menentukan bagaimana menyelesaikannya. Dan untuk mengetahui dengan baik masalah, maka pengetahuan tentang gejala dari masalah menjadi sangat penting. Materi berikutnya yaitu tipe-tipe masalah. Masalah pemenuhan standar. Tipe masalah dalam kelompok ini di dalam masalah ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan pencapaian standar yang telah ditentukan dalam sebuah organisasi. Biasanya tujuan seperti ini berlaku dalam jangka yang relatif panjang. Masalah dalam kelompok ini berhubungan dengan bagaimana memilih solusi terbaik dan menjadi jalan alternatif berdasarkan kriteria tertentu. Permasalahan ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana kita memilih sekolah yang tepat, memilih lokasi tempat tinggal, memilih bidang pekerjaan,
Masing-masing alternatif dan kriteria memiliki bobot yang telah disepakati. Masalah pemenuhan kepuasan konsumen pada organisasi-organisasi yang bersifat profit atau mencari keuntungan. Masalah-masalah pada kelompok ini merupakan tipe seringkali muncul. Memenuhi seluruh keinginan konsumen sangat tidak mungkin, sangat memberatkan sebuah organisasi. Oleh karena itu perlu dicari pemecahan yang sama-sama menguntungkan baik bagi konsumen maupun organisasi tersebut. Masalah pencapaian tujuan. Tipe ini mirip dengan tipe pertama. Yang berbeda adalah pada tipe ini tujuan yang ingin dicapai dapat berubah-ubah dan bersifat jangka pendek. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah sebuah proses di mana suatu situasi diamati, kemudian bila ditemukan ada masalah, dibuat penyelesaian dengan cara ada banyak urutan proses pemecahan masalah yang ditujukan oleh para ahli. Terlihat serangkaian tahapan proses yang berbeda yang dapat digunakan dalam berbagai tingkatan, tergantung dari tipe dan sifat masalahnya. Tahapan kritis dari proses pemecahan masalah adalah mendefinisikan masalah. Apabila masalah tidak cukup jelas definisikan, maka tahapan-tahapan berikut sulit untuk dijalankan. Bahkan apabila dipaksakan, kemungkinan besar penyelesaian yang tepat tidak akan diperoleh. Yang berikutnya yaitu ringkasan. Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk proses informasi. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer. RPL adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah. Berikutnya yaitu metode rekayasa perangkat lunak. Ketika kita bekerja dengan komputer, kita membutuhkan serangkaian tahapan dan cara-cara tertentu agar dapat menghasilkan sesuatu yang menjadi harapan kita. Demikian juga dalam rekayasa perangkat lunak, diperlukan tahapan-tahapan kerja yang harus dilalui. Rekayasa perangkat lunak yang sukses tidak hanya membutuhkan kemampuan komputasi seperti algoritma programan, model proses rekayasa perangkat lunak. Pada rekayasa perangkat lunak, banyak model yang telah dikembangkan untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak. Model-model ini pada umumnya mengacu pada model proses pengembangan sistem yang disebut sistem development life cycle. Seperti setiap model yang dikembangkan mempunyai karakteristik tersendiri. Namun, secara umum ada persamaan dari model-model ini, yaitu satu kebutuhan terhadap definisi masalah yang jelas dan tahapan-tahapan perkembangan yang teratur. Stakeholder berperan sangat penting dalam keseluruhan tahapan pengembangan. Dokumentasi merupakan bagian penting dari pengembangan perangkat lunak.
keluaran dari proses pengembangan perangkat lunak harus bernilai ekonomis. Bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunak akan bekerja dalam lingkungannya sebelum tahap konstruksi aktual dilakukan. Prototyping model dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe yaitu reusable prototyping, throwaway prototype, input atau output prototype, processing throwaway prototype, input atau output prototype, processing prototype, sistem prototype. Tahap-tahap prototyping boleh dikata merupakan tahap-tahap yang dipercepat. Strategi utama dalam prototyping adalah kerjakan yang mudah terlebih dahulu dan sampaikan hasil pengguna sesegera mungkin. Tahapan-tahapan secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu identifikasi kandidat prototyping, rancang bangunan prototip, uji prototipe, siapkan prototipe USD, evaluasi dengan pengguna untuk mengevaluasi prototipe dan melakukan perubahan jika transformasikan prototipe. Yang termasuk dalam unit masukan adalah keyboard, mouse, joystick, dan unit keluaran output, unit memori, unit pemrosesan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang komponen-komponen fisik dalam sebuah komputer, yaitu satu display. Komponen display atau monitor termasuk dalam unit keluaran sebuah komputer. Sebuah kabel menghubungkan monitor dengan adapter video yang diinstal pada slot ekspansi motherboard. Komputer mengirimkan signal kepada adapter video mengenai karakter gambar atau grafik yang harus ditampilkan adapter video, dan mengkonversi signal menjadi sekumpulan instruksi tentang bagaimana monitor harus menampilkan teks atau gambar lainnya. Yang kedua yaitu motherboard. Motherboard atau dikenal juga sebagai mainboard, sistem board atau logic, kadang disingkat sebagai MOBO, adalah pusat dari papan sirkuit utama pada sebuah sistem elektronik seperti perangkat komputer modern. Berikutnya yaitu adalah CPU. Adalah komponen pada komputer digital yang menginterpretasikan instruksi dan memproses data pada satu program komputer. Dan yang berikutnya itu main memory, adalah memori komputer yang secara langsung dapat diakses oleh CPU tanpa menggunakan jalur input atau komputer, dan bersifat sementara. Kemudian yaitu expansion card dan power supply atau adalah perangkat yang menyuplai energi listrik atau energi jenis lain pada komponen lain dan komputer. Dan berikutnya optical disk drive adalah sebuah media penyimpanan sekunder yang berbentuk seperti piringan hitam
namun dalam ukuran yang lebih kecil, dan ini bersifat permanen. Berikutnya itu secondary stroke adalah perangkat yang digunakan untuk membantu primary stroke, terutama untuk menyimpan data, program atau informasi yang akan digunakan lagi. Dan yang berikutnya itu keyboard, adalah perangkat yang digunakan untuk menginput teks dan karakter pada komputer. Dan yang berikutnya yaitu mouse, biasanya terdiri dari pointing yang digunakan untuk mendeteksi pergerakan relatif dari dua permukaan secara dua dimensi yang kemudian ditampilkan pada display.